Halo, shalom semua. Selamat datang dan selamat bergabung dalam Mutiara Malam hari ini. Sungguh berbahagia bisa kembali bersama dengan saudara. Ya, puji Tuhan. Mari saudara, Anda boleh bawa kawan-kawanmu, Anda boleh share, ask them to join ya. Untuk malam ini kita sama-sama dikuatkan, kita sama-sama dihiburkan ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam yang indah yang Kau berikan buat setiap kami ya Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah-Mu dan kami percaya hari ini hari kemenangan yang kami lewati. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami bersyukur bahwasanya kasih setia-Mu yang selalu baru dalam hidup kami membuat kami sampai malam ini tetap kuat dan perkasa di dalam tangan-Mu. Sebentar kami mau menikmati firman-Mu. Bapa di sorga, hamba minta roh pengertian turun atas setiap yang mengikuti live malam ini. Diberikan hikmat yang baru, cinta yang baru akan Engkau. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom saudara yang terkasih dimanapun engkau berada. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya sedang tunggu beberapa saudara. Sebab malam ini ada sesuatu yang spesial ya. Cepat Anda boleh masuk, Anda boleh join. Haleluya. Yes, selamat datang ya. Bagi beberapa saudara yang sudah join, ada Ofranis ya. Ya, selamat datang. Haleluya. Ada Zapia. Welcome, welcome. Mari panggil setiap mereka ya, agar mereka juga sama-sama dikuatkan. Malam ini kita sama-sama nikmati makanan rohani sebelum kita tidur, agar anugerah Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Yes, haleluya. Siapa lagi? Mari join ya. Malam ini saudara, saya sedang mau membawa kita kepada satu ilustrasi ya. Dan saya rindu untuk setiap saudara yang sudah live ya, selamat datang untuk Alvin. Yes, welcome. Yes, haleluya. Siapa lagi? Mari join. Mana yang lain? Yes, haleluya. Ya, thank you sudah join dan bergabung di CST. Haleluya. Malam ini saya punya satu peraga yang saya rindu. Saudara boleh guess ya. Saya rindu saudara boleh tebak. Apakah itu saudara? Saya punya dua. Ya, saya mau perjelas. Halo Luazira. Yes. Saya ada dua bentuk air. Tetapi saya mau berkata bahwa air ini sangat berbeza, ya. Oleh karena itu, saya rindu saudara coba pilih di manakah di antara dua gelas ini yang benar-benar berisi air, benar-benar mineral water, ya. Jadi di antara salah satu ini dia ada mineral water, tetapi ada sparkling water, ya. So, saya mau saudara pilih manakah dari kedua, A atau B, dia adalah mineral water, ya. Saudara boleh tulis jawaban saudara di comments. Saya mau tunggu sesiapa di antara saudara boleh menjawab. Silakan, coba try. Manakah yang mineral water, A atau B? Ya, silakan. Haleluya. Iya, yang lain sudah mulai join. Welcome. Saya tunggu. Silakan yang sudah join. Sila menjawab. Manakah mineral water? A atau B? Ayo, try to answer. Sila coba jawab. Manakah di antara saudara pandai menebak? Ya. Manakah mineral water? Ya, saya mau mineral water. Apakah A atau B? Haleluya. Ayo saudara, boleh cepat jawab. Try. Siapa mau jawab? Manakah mineral water? Di tangan saya ada dua gelas antara A dan B. Manakah gelas yang berisi mineral water atau pure water? Wah, Luazira menjawab B. Ya, yang lain silakan.
Iya, welcome untuk Ani. Oh, Franis menjawab B. Yang lain silakan bagi jawaban. Lepas ini saya akan bagi jawaban ya yang benar. Mineral water is B. Wah, kenapa semua rata-rata jawab B? Nih, ayo. Yang lain silakan. Ayo, yes. Jangan malu-malu menjawab. Ya, saudara, manakah mineral water? Antara E atau B? Ya, coba perhatikan dengan seksama. Manakah mineral water? Halo Jianu Simpa, macam sama aja ya, mirip ya, serupa tapi tak sama. Jadi sila pilih manakah mineral water. Ayo, saya masih bagi peluang setiap saudara yang baru join, sila menjawab. Ya, welcome for everyone. Sebelum tidur, kita sama-sama membangkitkan semangat kita ya. Oke, tak ada lagi yang mau menjawab, tak ada lagi yang mau try. Saya akan bagi jawabannya, manakah mineral water? Jawabannya adalah E. Ya, saudara, E ini adalah mineral water, sedangkan yang B ini adalah sparkling water ya. Dia nampaknya sama tetapi tidak sama. Nampaknya serupa tetapi berbeza. Malam ini apa yang saya mau share ya? Ingat tajuk kita yaitu apa? Mengalami Tuhan secara pribadi. Katakan amin. Yes. Dalam hidup ini Anda dan saya kita harus alami Tuhan secara pribadi. Ya. Wah, Alvin jawabannya betul ya. Jawabannya. Very good. Congratulations ya. Jadi saudara, saya mau berkata, kekristenan yang benar adalah orang-orang yang harus mengalami Tuhan secara pribadi. Katakan amin. Yes, alami Tuhan secara pribadi. Kenapa saudara? Karena ketika kita mengalami Tuhan secara pribadi, maka engkau akan mengalami yang ajaib yang dari Tuhan ya. Nah, saya mau bertanya sekali lagi. Sama halnya ketika ada suasana bola sepak atau Indonesia berkata sepak bola. Nah, menurut saudara, kalau ada suasana bola sepak, manakah yang lebih seru? Manakah yang lebih bising? Ya, dalam suasana bola sepak, apakah pemain lebih bising atau penonton yang lebih bising? Coba tebak. Ya, di antara saudara bahkan yang sangat hobi dengan bola sepak, siapa yang paling bising? Siapa yang paling sangat bersemangat dalam arti sangat bising ya, sangat seru? Siapa lebih seru? Penonton atau pemain? Ya, seringkali penonton yang lebih bising, betul? Penonton bersorak-sorai kalau yang namanya bola masuk ke dalam keranjang, maka penonton berkata ye ya. Tetapi pemain siapa yang lebih penat? Yaitu pemain, betul? Pemain sampai kadang kurang oksigen. Nah, saudara, saya mau berkata, kehidupanmu dan saya, siapakah yang seringkali kita suka mengalaminya? Kita sering mengalami sebagai penonton atau kita sering menjadi seperti pemain atau pelaku? Ya, anak busa, kalau Ani ya. Iya betul, apalagi penontonnya ibu-ibu. Memang betul, kalau wanita bersorak 1000 kali jauh lebih bising daripada lelaki. Saudara, saya mau berkata ini realita. Keseringan atau kebanyakan kita manusia, kita paling suka hanya melihat ya, hanya menonton. Tetapi kita tidak berani mengalami. Tapi malam hari ini saya rindu Anda dan saya, biar kita menjadi orang yang mau mengalami Tuhan secara pribadi. Ada amin?
Malam ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang bernama Ayub, ya. Ayub ini adalah seorang yang sangat spesial. Anda dan saya percaya kita sudah familiar dengan seorang yang bernama Ayub. Ayub ini dari orang yang begitu saleh, yang begitu kaya, tetapi diizinkan Tuhan melewati penderitaan yang begitu sangat mengerikan. Mari bersama dengan saya kita akan buka Ayub 42 ayat yang kelima, ya. Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekali lagi saya ulangi, Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub adalah seorang yang hidup takut akan Tuhan, ya. Namun Allah sendiri mengizinkan Ayub menderita dan mengalami pencobaan, sehingga sampai teman-temannya mereka juga mensalah mengertikan atau mereka tidak memahami sebuah pencobaan di balik hidup Ayub. Ya, mereka bahkan menuduh bahwa Ayub berdosa, Ayub melakukan kesalahan, harus bertobat, bla bla bla, banyak hal. Tapi berdasarkan kehidupannya secara khusus, berdasarkan firman Tuhan, kita boleh lihat Ayub orang yang menang. Nah, ekspresi atau yang namanya respon pembelaan Ayub terhadap Allah, ya, yang keluar dari rasa depresi akibat tekanan penderitaan yang begitu berat, itu justru membuat Allah menentangnya. Saudara perhatikan, sehingga Ayub sampai dia mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyelami cara pikir Tuhan. Ya, tidak ada manusia. Kadang kita manusia sederhana berkata, oh, kamu mengalami hal ini, mengalami malapetaka, mengalami kecelakaan, mengalami sakit sebab engkau berdosa. Kita senang saja menghakimi orang. Tetapi saudara perhatikan, ayat Alkitab ini jelas mengajarkan buat kita jangan cepat menghakimi. Amin, saudara. Situasi apa yang saudara alami hari ini? Ya, situasi apa yang engkau sedang alami hari ini? Saya mau berkata, tetap alami, berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mungkin kini atau bagian ini, pengalaman ini, hari ini yang kau rasakan, itu sering kali mungkin kita tidak sadar, tetapi itu adalah cara Tuhan untuk kita belajar mengenalnya secara pribadi. Mungkin kita belum dalam tahap mengenal Tuhan. Kita mungkin hanya tahu akan Tuhan, tetapi Tuhan rindu mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidupmu, karena kita akan diajari Tuhan mengalami Dia secara pribadi. Tapi saya percaya saudara, jika Tuhan mengizinkan penderitaan maupun badai terjadi dalam hidup kita, Dia mau berbicara, engkau tidak sendiri. Katakan amin. Yes, Tuhan mau berkata, aku Immanuel anakku. Tuhan mau berkata, aku menyertai engkau. Nah, ini saatnya. Mari kita mendengar suaranya, ya. Bahkan di tengah badai kita bisa mendengar suaranya. Kita sering bahkan menjadi orang yang sering mendengar kesaksian banyak orang, betul? Anda dan saya bahkan hari-hari ini kita boleh online, ya, baik itu dengar kesaksian, dengar khotbah dari berbagai macam belahan dunia. Kita hanya tekan saja, engkau sudah boleh ikut mungkin live dengan pendoa-pendoa syafaat di Amerika dan di beberapa tempat. Nah, persoalannya adalah ketika engkau mendengar kesaksian-kesaksian mereka, engkau dikuatkan. Saya mau bertanya, sudahkah Anda pribadi mengalami dia? Coba renungkan. Sudahkah engkau mengalami Tuhan secara pribadi? Dulu ketika Ayub belum diizinkan atau belum mengalami penderitaan, Ayub sendiri berkata, kalau dulu aku tahu, dulu aku dengar, tapi selepas dia mengalami penderitaan, ayat itu berkata, aku alami. Dulu aku dengar, sekarang aku alami. Saya berdoa, biar setiap kita hari-hari ini kita mengalami Tuhan secara pribadi. Katakan amin. Yes, haleluya. Sudah saatnya saudara Anda mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan secara pribadi.
Dan Anda akan belajar mengenal pikirannya. Anda belajar mengenal jalan-jalannya. Anda belajar mengenal bahkan kerinduan hatinya. Bukan sebatas iman atau percaya oleh karena Anda dengar dari orang, tetapi Anda sendiri mengalaminya. Bahkan Anda yang mungkin Anda adalah orang Kristen sejak lahir, bukan karena engkau itu punya iman karena Bapak Ibu, tapi hari ini saya menjabar engkau. Mari ya saudara, mari dalam kasih Kristus, mari buat sebuah pilihan. Aku mau alami Tuhan secara pribadi. Amin. Malam hari ini mari catat ya, ada beberapa poin penting bagaimana kita mengalami Tuhan secara pribadi. Karena saya yakin ada beberapa orang, mungkin Anda bertanya, bagaimana kita mengalami Tuhan secara pribadi? Yang pertama, ketika engkau mau mengalami Tuhan secara pribadi, engkau harus kenal dulu siapa dia. Katakan amin. Yes. Kita harus kenal secara pribadi. Ya, bahkan pepatah berkata apa? Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana engkau menyayangi Tuhan, bagaimana engkau mengasihi Tuhan, tapi engkau tidak mengenal dia. Ya, bagaimana kita mengalami Tuhan? Jangan lupa, engkau harus kenal dia secara pribadi. Bagaimana engkau bisa mengenal dia secara pribadi? Engkau harus undang dia masuk dalam hatimu secara pribadi. Saya berkata kepada Anda yang belum terima Yesus secara pribadi, Anda yang belum mengundang Yesus masuk di dalam hatimu secara pribadi, malam hari ini jangan delay. Ya, sekali lagi saya mau berkata, Tuhan tidak mau kekristenan kita hanya karena keturunan. Tuhan tidak mau kepemahaman kita akan Tuhan hanya karena apa yang kata orang, hanya karena kita mendengar. Tapi Tuhan mau masuk dalam hatimu. Amin saudara. Yes, undang dia. Undang dia, katakan I welcome you Lord. Aku undang engkau masuk dalam hatiku, bertahta dalam hidupku, membaharui hidupku, menjadikan aku indah. Amin saudara. Saya mau berkata bahwa pengenalan akan Tuhan harus dialami secara step by step. Jika Anda sudah mengundang dia secara pribadi, Anda mulailah kenal dia dalam perjalanan hidupmu. Dan ketika Anda mengenal Tuhan, saya berkata, Anda perlu juga mengenal Tuhan dengan benar. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah melukai kita, ya. Justru iblis yang sering melukai kita. Ketika kita dilukai, Tuhanlah yang membebat. Perhatikan apa yang Yesus lakukan ketika Yudas mengkhianati. Ketika Petrus bahkan menyangkal dia 3 kali, Yesus tidak membalas. Tapi mata Yesus, sorotan Yesus berbahasa atau berbicara bahwa Yesus mau mengasihi mereka. Amin saudara. Ya, ketika Tuhan mengizinkan engkau melewati banyak masalah, jangan sampai engkau salah memiliki pandangan. Mari belajar dari hidup Ayub, seorang yang mengalami Tuhan, sekalipun dengan penderitaan yang berat. Bahkan saya mau berkata, sangat jarang saya lihat orang yang mengalami pengalaman seperti Ayub. Bagaimana dahsyatnya pengalamannya, nanti kita baca secara detail. Tetapi saudara, pengalamannya itu tidak membuat dia menyangkal Tuhan dalam hidupnya. Ya, bahkan perhatikan, ya, bahkan di saat istrinya, coba perhatikan saudara, kalau kawan-kawan sahabat sering mengatai kita is okay, tapi ini orang yang terdekat di hatinya, orang yang terdekat dalam hidupnya, istrinya bahkan menyuruh dia meninggalkan Tuhan. Tapi apa responnya Ayub? Itu ajaib, ya. Ayub 2 ayat 10, perhatikan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Wow, ya. Ayub begitu tegas dia berkata bahwa engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, bahkan hai istri-istri di tempat ini, ketika suamimu berada dalam depresi, ya, apa yang menjadi nasihat keluar dari mulutmu? Apakah engkau berkata dengan kata dukungan, mendorong dia, ayo nyembah Tuhan, ayo cari Tuhan? Atau engkau kebanyakan mempersalahkan suamimu?
Engkau berkata memang kau banyak dosa, memang kau begini bla 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 bla. Haleluya. Mari kita berubah ya. Bahkan setiap saudara suami-suami, mungkin engkau melihat istrimu ada beberapa kegagalan, ada beberapa hal yang tidak sesuai. Apa responmu? Apakah engkau bisa pakai mulutmu untuk mengeluarkan kata dukungan? Ataukah engkau menindas, menekan, memang istriku engkau tak betul, engkau tak pandai, engkau tak begini, bla 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 bla, sehingga depresi itu muncul. Saudara, malam ini mari belajar ya. Bahkan Anda muda-mudi, mari belajar. Ketika orang tuamu mengalami sebuah titik down, orang tuamu mengalami sebuah kelemahan dalam hidup mereka, ya, jangan persalahkan, tetapi dorong, kuatkan mereka. Amin, saudara. Saya mau berkata respon Ayub ini ajaib, ya. Respon ini saya mau berkata kalau dihargai itu mahal. Tidak mudah, saudara. Sebab kondisi Ayub hari itu, dia kehilangan segala-galanya, ya, dia kehilangan segala-galanya. Ditambah pasangan hidupnya yang harusnya mensupport dia, tetapi bahkan mendorong dia tinggalkan Tuhan. Wow, ini ngeri. Kita akan baca ya kisah hidup Ayub. Mari kita akan baca. Anda boleh baca atau Anda dengar. Ayub 1 ayat 13. Firman Tuhan berkata, pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, saya perhatikan ya, satu demi satu. Orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Wow, saudara, tak berhenti begitu saja. Ayat 18 berkata, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan, laki-laki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Coba bayangkan, saudara, tiba-tiba angin ribut bertiup di seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Wow, saudara, penderitaan yang Ayub alami bukan berhenti begitu saja. Selepas semuanya hilang, iblis juga memberi penderitaan dalam hal kulit atau tubuh. Kesakitan, ada borok. Saudara, ketika kita di posisi Ayub, saya yakin bukan hal yang mudah. Tapi saya mau ajarin saudara ya, ini kuncinya ajaibnya. Kalau kita mau ngalami Tuhan, ini kuncinya. Lihat respon Ayub. Ayat 20 berkata, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Wow, saudara, dia bukan begitu marah dan begitu stres. Saya yakin dia stres, tetapi dia tidak marah dan dia tidak tiba-tiba berkata, Tuhan engkau gak ada, no. Tapi Alkitab mencatat dia berdiri, dia koyakkan jubahnya, ya,
mencukur kepalanya. Saudara, dalam perjanjian lama, konteks perjanjian lama, ketika orang mau merendahkan hati, ya, orang menyesali, bahkan orang berada dalam perkabungan, seringkali mereka akan melakukan hal ini. Mereka koyakkan jubahnya dan mereka mencukur kepalanya. Dan Alkitab berkata, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saudara yang terkasih, bisakah engkau melawati perjalanan bersama dengan Tuhan, alami Tuhan secara pribadi? Bisakah kita keluarkan respon yang benar? Ya, Ayub berkata, bahkan ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wow, luar biasa respon Ayub. Bahkan dia sadar dia manusia. Kalau Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Amin, saudara. Haleluya. Boleh berkata amin? Yes, haleluya. Jangan engkau menganggap semua titipan Tuhan adalah hakmu. Satu kali kita akan bisa kecewa, ya, ketika Tuhan izinkan dalam berapa tahun yang lalu Tuhan memanggil kembali, khususnya Tuhan mengizinkan Tuhan panggil baby kami kembali ke sorga. Saudara, hari itu secara manusia saya tidak mampu, ya, ditambah saya seorang ibu. Anda ada di sini, jika ada di antara saudara ibu, ya, it's not easy. Anda mengandung, ya, harus mengorbankan banyak hal. Tetapi ketika baby lahir tidak sampai sempat hidup lama. Saudara, itu hati kita bisa hancur. Tetapi Tuhan hari itu juga mengingatkan saya bahagian ini, ya. Ayub responnya sangat mahal. Bukan hanya baik, tapi saya mau berkata, ini bahasa saya, respon Ayub mahal. Bagaimana engkau berespon di tengah-tengah krisis itu mempengaruhi sekali bagaimana engkau punya pengenalan akan Tuhan. Ayub berani berkata, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana dengan engkau? Ya, bisakah engkau memberikan respon yang mahal di saat mungkin engkau mengalami tekanan, ya, ada depresi, ada krisis? Bisakah engkau tetap tegar dan berkata, terpujilah nama Tuhan? Saya berdoa agar setiap engkau bisa melewatinya. Amin. Yang kedua, kita bukan hanya mengenal Tuhan saja, tetapi tadi saya berkata kita harus kenali Dia dengan benar. Ya, sebagaimana Tuhan membuat yang namanya pagar di sekeliling Ayub, ya, dalam rumah Ayub dan segala miliknya, demikian Tuhan akan memagari dan melindungi setiap orang percaya. Amin, saudara. Tapi kita harus belajar juga punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya bawa kita buka dalam Efesus 1 ayat 15. Efesus 1 ayat 15 berkata, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dan doaku. Ayat 17, perhatikan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu, perhatikan saudara, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, saya ucapkan atau ulangi sekali lagi khusus ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi kita sadar bahwa pengenalan kita akan Tuhan yang benar itu tidak bisa kita dapatkan tanpa ada dasar.
Tapi engkau malam ini berbahagialah karena engkau sudah mendengar. Dasar pengenalanmu akan benar ketika engkau punya dua perkara ini. Apakah itu? Roh, hikmat, dan wahyu. Ada amin, saudara? Roh, hikmat, dan wahyu ini sangat penting. Ya, untuk kita harus sadari kita tidak bisa mengerti, memahami, menikmati, dan menjadikan bahagian dari kebenaran dan karunia rohani tanpa Roh Kudus memberikan hikmat dan pewahyuan dalam hidup kita. Dalam kata Ibrani, hikmat itu berbicara atau dipakai kata chokmah yang bisa berarti keterampilan, hikmat, dan keilahian, ketajaman pikiran, dan kebijaksanaan. Intinya chokmah ini berarti pandai, mahir, dan selalu menggunakan akal budi, ya. Dan Alkitab sendiri juga berkata apa, saudara? Permulaan hikmat dan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Amin. Bagaimana engkau bisa dapat hikmah yang membuat engkau pandai, mahir, mengatasi banyak hal? Engkau harus hidup takut akan Tuhan. Alkitab jelas berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan jadi hikmat sorgawi merupakan salah satu kekayaan rohani yang luar biasa. Bahkan lebih berharga dari emas dan perak, di mana akal budi kita akan dituntun oleh Roh Allah sendiri sehingga mampu memikirkan hal yang luhur, agung, dan mulia. Ya, kita akan lihat hikmat sorgawi itu adalah hikmat yang dari atas. Ingat saudara, di bumi ada hikmat juga. Alkitab berkata hikmat yang di bawah. Tetapi kalau hikmat sorgawi itu berasal dari atas. Kita buka Yakobus 3. Yakobus 3 ayat 13 berkata, siapakah di antara kamu yang bijak dan berakal budi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Katakan amin. Anda mau hikmat? Anda harus punya karakter kelemah lembutan, ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Wow, tegas sekali ya firman ini berkata. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah, Anda catat ini, pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ada amin saudara? Anda mau terima hikmat yang dari atas? Anda mau terima hikmat yang dari sorgawi? Itu akan sangat berhubungan dengan karaktermu. Dikatakan Anda itu pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Amin. Katakan yes, haleluya. Kita akan melihat yang kedua, wahyu, ya, dari kata Ibrani apokalipsis. Ini ajaib. Dia itu memiliki akar kata an uncovering, to reveal, ya, yang berarti apa? Menyingkapkan apa yang sebelumnya itu tersembunyi, ya. Dan Anda dan saya, kalau kita mau hidup mengenal akan Tuhan dengan benar, kita perlu wahyu Tuhan, ya. Sejak zaman dahulu Allah telah berulang kali dan dalam berbagai cara supranatural menyatakan dirinya, kehendak dan rencananya atas umat manusia melalui tuntunan Roh Kudus untuk menuliskan firman Allah. Roh Kudus itu sendiri kita panggil yaitu Parakletos, ya, penolong, penghibur, akan mengajarkan dan memberikan kita hikmat sorgawi dan pewahyuan agar kita bisa memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Katakan amin.
Amsal 29 ayat 18 berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Anda mau terima wahyu yang dari Tuhan, engkau harus hidup di dalam hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Orang yang tidak mau dapat wahyu, orang tidak bisa hidup dengan sangat bebas. Hidupnya tidak boleh cincai. Anda harus menyukai hukum dan ketetapan. Karena Alkitab berkata, berbahagialah. Engkau harus pegang itu. Amin, saudara. Ya. Dan betapa wahyu itu penting. Amsal berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Malam hari ini, saudara mau alami Tuhan secara pribadi, Anda jangan tolak pengenalan akan Allah. Amin, saudara. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Wow, ini perkara yang sangat mengerikan, ya. Saya lanjutkan. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Ingat, Anda yang mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, Anda harus berusaha. Ya, saudara, bukan perkara yang mudah kita mengenal Tuhan. Berapa lama engkau ikut Tuhan? Jujur saya mau berkata, bukan berbicara umur, saudara. Ada banyak orang bahkan dia sudah lama ikut Tuhan, tapi sampai tua tidak pernah mengenal Tuhan. Engkau harus alami dia secara pribadi. Ya, Hosea 6 ayat 3 dikatakan, mari, ya, ini undangan, sebuah jemputan, mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada musim akhir musim dan yang mengairi bumi. Artinya adalah sebuah tindakan yang harus kita lakukan terus menerus. Amin, saudara. Sebab hidup kekal itu bukan sekedar berbicara tentang kerajaan sorga, tetapi suatu hubungan karib, perhatikan, dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Ya. Nah, saya mau sharekan perkara yang sangat penting dalam 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Kita rindu mengenal Tuhan. Persoalannya, Tuhan kenal saudara atau tidak? Ya, saudara, kita kadang-kadang harus merenung. Kita harus bertanya diri kita sendiri. Tapi Alkitab ini jelas berkata dalam 1 Korintus 8 ayat 3, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin, haleluya. Anda mau mengasihi Tuhan? Anda mulai mencari Tuhan? Apakah Anda mau rindu sungguh-sungguh mengenal Dia? Kalau engkau mencintai Dia, Tuhan mengenal engkau. Orang tidak mengenal Allah itu bahaya, saudara. Ya, kenapa? Karena saya gambarkan orang tidak mengenal Allah itu hidupnya sama dengan orang yang di luar perjanjian. Kenapa? Karena orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak tahu Allah kita itu adalah Allah perjanjian, betul? Our God is the God of covenant. Dia adalah Allah perjanjian. Makanya kenapa Tuhan bisa naikkan bangsa Israel? Kenapa? Karena mereka pemegang perjanjian. Tapi saat mereka tidak pegang perjanjian, mereka di luar perjanjian, akan mudah habis. Saudara, Anda dan saya, mari belajar hidup dalam perjanjian. Efesus 2 ayat 12 berkata, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Kalau kita tidak ada Tuhan, ya, atau kita tidak mau mengenal Tuhan, kita di luar perjanjian, kita nggak ada harapan.
kembali saudara ke Tuhan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun, tapi pada akhirnya Tuhan berkata apa? Matius 7 ayat 23. Ini harus jadi ingatan. Matius 7 ayat 23 berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Wow, saudara. Ya, dijauhkan perkataan ini dari hidup kita. Mari hari ini kenali Tuhan, kejar Tuhan. Amin, saudara. Mari ingat juga bahwa keselamatan kita bukan karena kita berbuat baik, tapi semua itu karena kasih karunia melalui iman kita. Ya, saudara, iman kita itu harus bangkit. Amin. Katakan yes, amin. Mengapa pengenalan akan Tuhan yang benar itu perlu? Yang pertama saya catat bahwa pengenalan yang benar itu mulia. Filipi 3 ayat 4-8 ya. Saya ambil poinnya. Itu berbicara kualitas pengenalan Paulus sebagai ahli Farisi pun dia berkata tidak berarti, karena pengenalan kepada Allah lebih mulia dari segala sesuatu. Yang kedua, pengenalan yang benar itu akan membawa kita kepada kebahagiaan. Ya. Yang ketiga, bahwa pengenalan Tuhan yang benar itu akan membuat kita tidak mudah murtad, tidak mudah meninggalkan Tuhan. Dan pengenalan yang benar itu melambangkan kita, Anda dan saya adalah domba. Wow. Ya, ciri domba itu apa? Kita harus kenal. Kita harus kenal Tuhan kita. Yohanes 10 ayat 14 berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku." Perhatikan. "Dan domba-dombaku mengenal aku." Amin, saudara. Ya, kita sangat-sangat hari-hari ini cek diri kita. Sudahkah kita dapat dipanggil domba? Ya, sebab Yesus sendiri ingin agar setiap umatnya memiliki pengenalan yang intim dengan Dia. Amin. Dan pengenalan yang intim akan Tuhan itu perlu masa, saudara. Anda harus minta masa. Amin, saudara. Anda tidak boleh biasa-biasa saja. Anda harus punya masa. Caranya bagaimana? Anda harus hidupi firman. Hidupi firman dan relakan dirimu dilatih dalam perlombaan iman. Amin, saudara. Dulu ketika saya jauh dari keluarga, ketika saya memulakan pelayanan saya, Tuhan izinkan saya melayani di salah satu daerah, di daerah Sumatera, tapi yang pedalaman sekali. Hari itu saya mengalami, kalau saya mau berkata, itu api, ya, atau Indonesia panggil kompornya Tuhan, ya. Di sini berkata macam gas. Saya dibentuk dan dibentuk. Saya mengalami ada banyak hal yang menempa hati saya. Sampai seorang kawan saya berkata, "Betty, jom kita balik ke Jawa. Saya kasihan lihat kamu." Dan saya mau berkata hari itu, daging mau berkata, "Oke lah, balik ke Jawa aman." Tetapi hati saya kecil berkata, stay, tetap tinggal. Dan saudara, hari itu dalam anugerahnya, waktu saya merelakan diri saya dibentuk, diproses oleh Tuhan, saya alami Tuhan sendiri. Saya hidupi firman. Saya mengalami ada banyak hal. Secara manusia, kalau saya call orang tua saya akan dapat banyak hal. Tapi hari itu saya berkomitmen. Saya mau melatih iman saya. Saya mengalami kekurangan ini dan itu, penderitaan ini dan itu. Tapi Tuhan itu ajaib. Tuhan tidak pernah tinggalkan sendiri. Sampai Tuhan lama-kelamaan bawa saya naik. Berkat Tuhan itu ajaib. Saudara yang terkasih dimanapun kau berada hari ini, saya tidak tahu apa proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Namun pesan saya dalam Mutiara Malam ini, mari alami Tuhan. Ya, saya dulu pernah membaca sebuah buku. Buku ini bertajuk sangat-sangat menyentuh hati saya. Buku ini punya tajuk Pemburu Tuhan. Ya, Anda boleh cari dimanapun. Ditulis oleh seorang yang bernama Tommy Tenney. Saya membaca buku ini, saya sangat-sangat bersemangat.
Saya ingat saya banyak mengenal firman. Ternyata melalui buku ini ada banyak hal pola pikir saya dikoyakkan. Dan saudara, saya mau berkata, ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan, dia akan mengalami perubahan hidup. Katakan amin. Yes. Bagaimana Tuhan memakai tokoh-tokoh di Alkitab? Mereka dibawa Tuhan menghidupi firman. Baik Abraham, baik Daud, bahkan Yakub. Ya, saudara tahu apa nama Yakub? Artinya penipu. Tetapi waktu Yakub mengalami Tuhan pribadi, dia bergelut dengan malaikat Tuhan. Dia mendapat berkat, namanya berubah menjadi Israel. Saya berdoa, biarlah malam hari ini setiap saudara Anda punya kerinduan mengalami Tuhan. Amin. Saya tutup perenungan malam hari ini dalam satu ayat. Sekali lagi, 1 Korintus 8 ayat 3. Kalau Anda baca atau Anda boleh baca firman, baca bersama-sama. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Satu hal mari kejar dalam hidup kita. Mari kita mengasihi Allah. Ada amin saudara? Engkau mungkin tidak punya banyak hal, tetapi ketika engkau punya sikap hati mengasihi Tuhan, engkau hati-hati dalam hidupmu, engkau cepat berubah, dan engkau menghasilkan buah. Saya percaya dalam anugerahnya Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kami sudah belajar bagaimana kami mau mulai hari ini berkomitmen untuk mengalami Engkau dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadi orang Kristen penonton. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya melihat orang diberkati dan mengalami Engkau. Tapi kami mulai hari ini juga mau mengalami Engkau secara pribadi. Aba berdoa berkat-Mu turun bagi setiap saudara kami yang sudah live malam ini. Dimanapun mereka berada dengan pergumulan apapun. Biar anugerah damai sejahtera hikmat Tuhan turun atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Biarlah rema firman-Mu ini termeterai dalam hati mereka, bahkan saat mereka tidur. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, Tuhan memberkati.